Andai Alkitab Arab masuk sini, kelar deh ya. Andai Alkitab Arab itu masuk sini, kelar deh ya. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, memberikan penjelasan dalam bingkai Indonesia Pancasila ya. Andai Alkitab bahasa Arab itu boleh masuk ke sini ya, kelar deh, maksudnya kelar itu sebenarnya clear deh ya. Saudara, andaikan Alkitab Arab boleh masuk ke Indonesia, ada tulisan Arab gitu, lalu bawahnya ada Latin Arab tapi bacaannya pakai Latin, lalu ada terjemahan bahasa Indonesia clear. Contoh, Yudas 1 ayat 25 akan berbunyi begini. Allahu Ahad wa Rabbani Isa Al-Masih. Lah kan clear langsung, kelar langsung. Allahu Ahad wa Rabbani Isa Al-Masih, kelar langsung. Yesaya 57 ayat 15 akan berbunyi begini. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, aku Allah subhanahu wa ta'ala, akan berbunyi begitu. Yesaya 57 ayat 15. Yesaya 9 ayat 6 akan berbunyi Allah azza. Habakuk 3 ayat 3 akan berbunyi Allah jalla. Titus 2 ayat 13 akan berbunyi Allahu Akbar Isa Al-Masih. Allahu Akbar Isa Al-Masih, Allahu Ahad Isa Al-Masih, Rabbani Isa Al-Masih. 1 Korintus 8 ayat 4, 5, dan 6 akan berbunyi La ilaha illallahu ahad wa Rabbani Isa Al-Masih. Kelar langsung. Kalau Alkitab Arab boleh masuk ke sini. Kalau kita men-trace ya, atau searching, mau beli Alkitab bahasa Arab, nanti ada penawaran. Pak, ada Pak Alkitab bahasa Arab Indonesia, Arab Latin Indonesia. Berapa harganya? Ada yang 6,5 juta, ada yang 11 juta, ada yang 12 juta. Tergantung ukuran. Nanti kalau diseriusin, Pak serius Pak, saya mau beli Pak, transfer dulu Pak. Ujung-ujungnya penipuan. Lalu dia membuat alasan, kami akan impor dulu dari, dia sebut Yordania, dia sebut Malaysia, dia sebut langsung impor dari Arab Saudi ya. Yang paling logis Malaysia, karena kalau Malaysia itu ada huruf Arab, lalu ada bacaan Latin, lalu ada terjemahan Indonesia. Terjemahan Indonesia boleh dibandingkan dengan Alkitab bahasa Indonesia ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa Alkitab bahasa Arab tidak bisa masuk ke sini? Ya langsung kelar Pak. Bagaimana nggak kelar? Ya, La ilaha illallahu ahad wa Rabbani Isa Al-Masih. 1 Korintus 8 ayat 4, ayat 5, ayat 6. Ya, yang sering sudah masuk kan doa Bapa kami, misalnya doa Bapa kami dalam bahasa Arab. Tapi kan kita nggak tahu artinya, baca bahasa Latinnya kita nggak ngerti. Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 14 misalnya. Huruf Arabnya ada, tapi baca pakai Latinnya kan kita nggak ngerti. Ya, nanti akan kelar ya, akan langsung kelar kalau Anda baca misalnya Yesaya 57 ayat 15. Oh, ternyata di situ Allah Ta'ala subhanahu. Ya, ternyata Ta'ala subhanahu itu aku, Yesus. Ya, ternyata syahadat itu harus untuk Tuhan dan untuk Allah, untuk Allahu Ahad dan Rabb, yaitu Isa Al-Masih. Ternyata Allahu Ahad Rabbaninya orang Kristen itu punya nama Isa Al-Masih. Lah iya, langsung kelar ya. Begitu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi itu sebabnya Alkitab bahasa Arab tidak ada di sini. Kalau Anda cari Alkitab Arab ya tulisannya Arab semua. Nggak ada bahasa Arab Latin, nggak ada. Apalagi terjemahan Indonesianya beberapa ayat ada, hanya beberapa ayat ya.
Kalau Anda searching nggak akan dapat juga, nggak akan dapat ya. Pak, sebenarnya Alkitab bahasa Arab mirip sama apa sih Pak ya? Semua sudah tahu lah ya. Semua sudah tahu. Alkitab bahasa Arab itu diinisiasi oleh Khadijah. Ini fakta Pak, ada di Arab sana, Alkitab bahasa Arab ada. Sayangnya nggak ada huruf Latinnya. Sehingga waktu baca kita nggak ngerti gitu. Beberapa ayat kita ngerti, la ilaha illallahul ahad wa rabbani Isa al-Masih. Itu kan kita nyari di Google ya, di Google tentang syahadat Kristen Arab. Anda klik ya, syahadat Kristen Arab. Ada tulisannya 1 Korintus 8 ayat 4, ayat 5, ayat 6. Anda klik doa Bapa kami dalam bahasa Arab di Google ada ya, tapi hanya begitu-begitu saja. Kalau Anda cari Yudas 1 ayat 25 dalam bahasa Arab, tulisannya Arab semua. Bacanya nggak ngerti kita ya. Misalnya Anda cari Yesaya 57 ayat 15 dalam bahasa Arab, ya tulisannya Arab semua. Ya. Wahyu 1 ayat 8 ya toh. Allah yang Maha Kuasa itu ternyata Yesus. Ya. Maha Kuasa itu kan kodir ya. Titus 2 ayat 13, Allah Maha Besar itu punya nama Yesus. Allahu Akbar, Yesus Kristus. Jadi kalau selama ini Anda berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan langsung ketahuan kenapa Allahu Akbar itu kan Yesus, Isa al-Masih. Anda teriak misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu kan Isa al-Masih di dalam Yudas 1 ayat 25. Ya. Terus misalnya lagi apa? Ya. Allah Maha Besar sudah ya. Allah Maha Suci Maha Tinggi. Itu kan Isa al-Masih di dalam Yesaya 57 ayat 15. Nah, kalau Alkitab bahasa Arab ada di sini, kelar deh. Clear deh ya. Berarti itu Pak ya, sebenarnya itu Kristen Arab ya, Kristen Arab. Ya, seperti itu ya. Seperti yang sekarang oleh Yaitun kan. Yaitun itu kan Kristen Arab itu. Seperti itu ya. Ya nggak tahu, mungkin dengan kemajuan teknologi mungkin saja ya Alkitab bahasa Arab mungkin saja bisa masuk ke sini suatu saat. Ada tulisan Arab, ada yang penting itu ada bacaan Arab Latin sehingga kita bisa ngomong. Ya, misalnya la ilaha gitu kan enak. Tulisan Arab bawahnya ada tulisan la ilaha illallahu ahad wa rabbani Isa al-Masih, tapi pakai Latin. Lalu kita bandingkan dengan Alkitab bahasa Indonesia. Tidak ada sesembahan lain selain Allah yang esa dan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Itu bahasa Indonesianya. Jadi syahadat Kristen Arab itu selalu hanya untuk Tuhan, hanya untuk Allah, dan menyebut nama Yesus. Itulah syahadat Kristen Arab. Seperti itulah. Kalau itu masuk ke sini kan kata-kata seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Anda berteriak Allahu Akbar, itu sebenarnya untuk Yesus. Bayangin saudara, Titus 2 ayat 13. Titus 2 ayat 13. Allahu Akbar itu Yesus Kristus. Anda baca Yudas 1 ayat 25. Allahu Ahad itu Yesus Kristus. Kalau Anda teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebenarnya Anda sedang menyebut Yesus Kristus. Gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya, beberapa ayat memang ada di dalam Alkitab Arab. Begitu ya, kepada yang nanya ke saya, kenapa Alkitab bahasa Arab tidak bisa masuk ke sini? Ya jawaban saya sederhana lah, kalau masuk ke sini langsung kelar. Ya. Kita bicara dalam bingkai Indonesia Pancasila, mengedukasi ya, supaya kita tuh ngerti, oh jadi selama ini kalau kita Allahu Akbar artinya sedang menyebut Yesus. Baca Titus 2 ayat 13. Allahu Ahad, Anda sedang nyebut Yesus. Baca Yudas 1 ayat 25 ya, dalam bahasa Arab, Alkitab bahasa Arab. Ya.
Clear, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Allahu Ahad, wa Rabbani, Allahu Akbar. Itu Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.